Tuhan memulihkan setiap keadaan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, terima kekuatan. Dalam nama Tuhan. Atau kita semua dalam setiap hidup kami pada sehari-hari, biar setiap apa yang kami katakan di tempat ini boleh terjadi di tempat ini. Dan kami mau katakan pada sore hari, tempat ini adalah milikmu Tuhan. Desa ini adalah milikmu Tuhan. Kami tancapkan salib Kristus di desa ini di dalam nama Yesus Kristus. Biar salib itu boleh memancar dan membuat setiap orang bergetar di hadapan Tuhan. Kita boleh berjalan untuk datang kepadamu. Kami tidak izinkan sama sekali kuasa-kuasa kegelapan akan mengganggu berdirinya rumahmu di tempat ini. Segala roh-roh intimidasi, segala roh-roh provokasi kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap mulut-mulut yang memprovokasi, membuat hati orang-orang bergetar, kami mau katakan, kami bungkam, kami tutup mulutmu di dalam nama Yesus Kristus. Ini kerinduan hati kami. Permuliakan namamu di desa ini Tuhan. Tinggikanlah namamu di desa ini. Buat setiap hati bergetar pada sore hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Kami rindu melihat kegerakan Allah dahsyat terjadi di tempat ini. Oleh sebab itu pakai setiap hamba-hambamu di tempat ini menjadi terangmu, menjadi saluranmu, dan menjadi keteladananmu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Pada sore hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari perkataan-Mu. Berkata-katalah, sampaikan pesanmu bagi kami, apa yang harus kami kerjakan di tempat ini Tuhan, bagi setiap pribadi kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, sampai juga saya di tempat ini. Apa kabar jemaat Tuhan dibilang? Luar biasa ya. Luar biasa kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, dan luar biasa juga panasnya. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saya ingin membahas satu tema. Ya. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak dapat menggenapi rancangan Tuhan, atau bahkan seringkali kita rancangan Tuhan itu tertunda dalam hidup kita, atau bahkan sekali yang lebih parah, bahwa rancangan Tuhan itu gagal dalam hidup kita. Saudara, ini adalah hal yang sangat mendasar, ya, sangat pokok sekali. Sebab kalau kita tidak memahami hal ini, maka seberapa lama pun kita ikut Tuhan, seberapa lama pun kita ingin Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukankah kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa? Amin. Sebab itu mari kita memahami landasan dan dasarnya, ya saudara. Sebab apa? Tanpa landasan dan fondasi yang benar, dasar yang benar, maka kalau satu bangunan itu
ya, dasar dan fondasinya mereng, semakin tinggi semakin membahayakan. Semakin tinggi bangunan itu, maka kemerengannya akan semakin parah. Nah, sebab itu jangan heran jika ada orang-orang Kristen yang tadinya sangat setia, yang tadinya sangat luar biasa ikut Tuhan, ya, karena fondasinya mereng, maka semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan, akhirnya dia menjadi ambruk, sombong. Mungkin secara jasmani mereka diberkati, ya, secara kesuksesan harta mereka bertambah, tetapi secara iman ada satu kesombongan yang besar. Dan tahukah saudara bahwa yang nomor satu yang paling Allah musuhi adalah kesombongan. Saya berharap kita tidak menjadi seperti ini. Oleh sebab itu mari kita belajar tentang kasih Tuhan, ya. Apa yang dimaksud dengan rancangan Tuhan sebetulnya? Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan rancangan Tuhan, ya. Begitu banyak ayat-ayat mengatakan rancanganmu bukan adalah rancanganku. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang cerah. Nah, seringkali ayat ini disalahgunakan. Maafkan saya, ya, kalau saya harus berkata berterus terang pada sore hari ini. Ayat ini seringkali disalahgunakan. Disalahgunakan dalam hal apa? Ayat ini seringkali dimanipulasi bahwa rancangan Tuhan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang materi. Rancangan Tuhan itu seringkali masa depan yang cerah dikaitkan dengan kesuksesan. Rancangan Tuhan masa depan yang begitu indah seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang membuat kita menjadi terlihat wah, banyak mobil, banyak rumah. Kita kategorikan itu sebagai kesuksesan. Padahal ayat ini tidak berbicara seperti itu. Tidak ada ayat yang mendukung hal ini. Allah tidak pernah berbicara tentang materi di dalam firman-Nya untuk mencapai satu kesuksesan. Kalau materi itu mengikuti, ya, tetapi itu bukan tujuan Allah membuat rancangan saudara digenapi dalam kehendak-Nya. Harus dibedakan, ya. Saudara harus mengerti betul-betul ini. Sebab kalau kita tidak mengerti hal ini, maka kita akan salah untuk mencapainya. Kita ikut Tuhan, kita ingin kaya. Kita ingin ikut Tuhan, kita kepingin, ya, kita dapat jabatan di kantor. Apa bedanya dengan dukun? Halo? Kalau pemahaman kita tentang kekristenan seperti ini, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang dunia. Maka pemahaman kita yang benar adalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang akan mengembalikan keadaan kita yang sudah berdosa, keadaan kita yang sudah terpapar oleh dosa, menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Itu rancangan Allah. Dan rancangan Allah ini tidak dapat digenapi oleh siapapun juga, terkecuali oleh Allah sendiri. Sebab pada saat Kejadian 1, saudara baca, maka manusia dengan Allah begitu akrab, begitu karib. Kapan saja manusia mau bertemu Allah, dia bisa bertemu. Tetapi karena dosa yang memisahkan mereka, nah, dosa inilah yang memisahkan mereka inilah, maka ada yang memisahkan kita dengan Allah, maka terjadi satu jurang pemisah. Nah, siapa yang dapat mencapai Allah kembali? Maka harus ada penghubung, yaitu Yesus yang menjadi jembatan antara
antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu dengan tegas Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Yesus. Nah, inilah rancangan Allah, supaya manusia yang tadinya tidak dapat mencapai surga, mustahil untuk bertemu lagi dengan Bapa di surga, maka itu terjadi dan tergenapi oleh karena Yesus. Paham ya sampai di sini ya? Kita dahului dulu ayat ini. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita menerima berkat, kita menerima kesuksesan, kita menerima segala sesuatu, apa salah Pak? Tidak salah. Tetapi itu bukan tujuan. Tetapi itu bukan tujuan. Sekali lagi saya katakan, itu bukan tujuan Allah. Ya, maka ayat mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Betul? Matius 6 ayat berapa? 33. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ukuran yang Allah pakai atau tujuan yang Allah pakai bukan berkatnya, tetapi cari dulu sumbernya, cari dulu Allahnya, cari dulu kebenarannya, maka berkat itu akan mengiring. Kenapa prinsip ini dipakai? Saudara, kenapa prinsip ini dipakai? Sebab kalau berkat dahulu yang menjadi sasaran, maka berkat akan menyeret kerohanian saudara kepada perkara-perkara yang tidak baik. Saudara tahu prinsip yang kuat, yang menang? Saya minta contoh, Mas sama siapa namanya? Gaman, ini. Kalau kita berbuat bersama-sama, saya kasih contoh. Silakan. Ini prinsip Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya mengiring. Betul? Nah, jadi kalau siapa yang kuat, dia yang menang. Betul? Kalau Mas ini kerohaniannya kuat, besarnya kayak gini, ya kan? Nah, besarnya gini, rohani kuat. Lalu Gama, maaf ya, kedagingannya, berkatnya, ya. Maka Mas ini mengatakan demikian, aku hari ini ingin ibadah. Bilang Mas, Aku hari ini ingin ibadah. lalu Gama, ya, yang berkat bilang gitu, nggak usah aja, kita pergi saja ke kafe. Gak usah aja, kita pergi ke kafe. Nah, saudara dia, kalau dia tidak mau, maka dia memaksa. Coba tarik, tahan Mas. Nggak kuat. Kenapa? Karena prinsip yang kuat yang menang. Maka rohani kalau kuat, daging mengajak kemana saja, dia tidak akan mampu. Berarti sebaliknya, kalau rohani kita lemah, kecil, ya nanti akan jadi besar. Kecil, lalu kedagingannya kuat, balik bilang, hari ini aku ingin ibadah. Hari ini aku ingin ibadah. Mancing saja. Gak usah mancing aja kita. Nggak mau. Gak mau. Tarik terus, ikut. Kenapa? Dia kalah kuat. Dia kalah kuat. Jadi prinsip siapa yang kuat, itu yang menang, itu terjadi di sini. Oleh sebab itu bangun rohanimu. Terima kasih. Nanti kita lagi. Bangun rohanimu menjadi rohani yang kuat dan tangguh. Bangun imanmu dengan iman dan kepercayaan yang kuat di dalam dia. Supaya apa? Supaya kalau kita mendapat berkat mengiring, berkat itu tidak membuat saudara menjadi sesat. Berkat itu tidak membuat menyesatkan saudara. Berkat itu tidak membuat hubungan saudara dengan Tuhan menjadi kacau. Tetapi berkat itu
akan terus mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Maka menerjemahkan ayat ini, rancangan Tuhan harus digenapi. Kita harus paham dasarnya, saudara. Ya, sudah tuh. Mengembalikan hidup kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Yohanes 3:16 sampai 21. Ayo kita baca itu. Ini ayat hafalan ya sebetulnya waktu sekolah minggu. Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah apa? Mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya atas nama Anak Tunggal Allah. Jadi jelas ya, rancangan Allah adalah rancangan untuk mengembalikan kita kepada Bapa di surga, untuk menikmati berkat-berkat ilahi melalui Yesus. Ayat ini sudah jelas. Sampai jam berapa, Mas? Pak, oh, saya bisa khotbah sampai jam 1 malam loh ini. Saya ini kalau khotbah paling seneng ya. Saya secara cepat ya, katakan sama Tuhan ya. Pertanyaannya hanya satu sekarang. Mengapa seringkali kita suka tersandung di dalam perjalanan iman kita? Bahkan banyak orang Kristen yang seringkali dalam perjalanan dan iring kepada Tuhan mundur dan lari. Pernah mengalami itu? Pernah ya? Kita ngambek sama Tuhan, kita tidak mau ibadah 3 bulan sama Tuhan ya. Kita tidak mau melayani Tuhan. Nah, kurun waktu lama Tuhan itu sabar Tuhan. Coba kalau saya begitu kan, jadi bos pecat ya. Tapi Tuhan kan nggak seperti kita manusia ya. Tuhan itu panjang sabar. Tetapi ingat, Rasul Paulus menasihatkan, perhatikanlah kesabaran dan kegentarannya. Artinya ada juga batasnya Allah. Nanti sampai pada titik Allah membiarkan diri. Oleh sebab itu saya ingin menegaskan, kalau kita mendengar firman, kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan dan kita mendapat teguran, itu Allah sayang saudara. Sebab Bapa siapakah yang tidak menyesal anaknya untuk diibadah jika dia melakukan kesalahan? Kalau Bapak ini, maaf ya Pak, kalau Bapak ini melihat anaknya lalu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ajarannya, nah kamu harus baik lah, di sekolah kamu harus pintar, sama guru harus patuh, kan begitu Pak ya, sebagai orang tua. Lalu anak ini suka berkelahi di sekolah. Apakah Bapak ini mengatakan, coba lihat anakku hebat kan, dia jago di sekolah. Apa begitu? Sebagai Bapak yang baik, walaupun ada juga Bapak yang seperti itu, kan kita harus menegur dia. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan ajaran orang tuanya. Itulah namanya Bapak sayang.
Bila perlu, kata Amsal katakan, ambil rotan, pukul di tempat dan waktu yang tepat, jangan kepalanya. Urusan sama polisi. Allah itu sudah menyediakan tempat yang paling enak untuk dipukul. Di mana? Di pantat, banyak kakinya. Nah, demikian juga dengan Allah. Kalau kita sebagai anak-anaknya, ya, dituntun oleh Allah untuk menggenapi rancangannya, lalu kita menyeleweng, Allah pasti menegur. Nah, banyak orang Kristen yang tidak memahami ini, lalu mengatakan seolah-olah pendetanya hamba Tuhannya. Bukan hamba Tuhan dan pendetanya, tetapi Allah yang mengasihi saudara. Bukan pendetanya memusuhi saudara, bukan. Bukan gembalanya yang memusuhi saudara, bukan. Tetapi Allah yang masih mengasihi saudara. Seringkali kita tersandung dengan hal-hal ini, bahkan hal-hal yang sepele. Kenapa? Yuk kita bahas yuk satu persatu. Saya ambil dua hal saja, ya saudara kasih Tuhan, untuk mempercepat lasut. Ya, sudah kasih saja. Yang pertama adalah kegagalan, ya, untuk mencapai rancangan Allah. Satu yang paling pokok, sebab kita tidak pernah dengan sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kenapa? Hanya mulut kita yang mengatakan, Tuhan, aku mempersembahkan hidupku kepadamu. Suka nyanyi seperti itu. Tuhan, inilah hidupku, ku bawa kepadamu. Masa begitu sih Pak? Kita cek ya. Oke, kita mau cek kondisi dan keadaan kita. Apakah betul kita ini tidak memberikan hidup kita sama Tuhan sungguh-sungguh? Sama, mari berkorban dengan di sini. Bawa HP-nya. Ini yang sering terjadi. HP ini punya siapa, Gama? Punya saya. HP ini punya siapa, Gama? Punya saya. HP ini punya Gama. Ya. Mau dipersembahkan sama Om, Gama? Enggak. Tidak mau. Kenapa? Karena milik saya. Milik Gama. Manusiawi. Alasannya pas. Dia tidak mau memberikan persembahan itu kepada saya karena HP ini milik dia. Bukankah kita sering berkata sama Tuhan, ini hidupku, aku pakai semauku, mumpung masih hidup. Nah, sekarang kita balik. Coba Gama persembahkan HP itu sama saya. Om, saya persembahkan HP ini sama Om. Om, saya persembahkan HP ini untuk Om. Oke, makasih kembali kamu. Jadi HP ini punya Om ya. Kenapa Gama? Coba Gama kesini dulu dong. Kok jalannya nggak enak? Jadinya tadi nggak bener. Nah, jalannya nggak enak. Ya? Kenapa berat? Ragu. Ragunya kenapa? Kayak keras. Betul? Betul? Dia mengatakan, Om, ini HP saya persembahkan untuk Om. Tetapi hatinya tidak ikhlas. Ya. Jadi di sini dulu. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan, aku persembahkan hidupku kepadamu, apakah
sungguh-sungguh hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan? Ataukah hanya sebatas mulut dan pikiran kita? Jadi kalau kita mempersembahkan, kita membawa hidup kita ini kepada Tuhan, bukan hanya perkataannya, tetapi juga tindakannya yang mengiringi perkataan itu. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menuruti segala perintahnya. Pertama, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh memberikannya. Yang kedua, persembahkan kembali. Sudah dipersembahkan sama saya? Saya tanya, sekarang HP ini milik siapa, Gama? Milik Om. Milik Om. Betul? Ya? Dipersembahkan milik Om. Nah, pertanyaan saya adalah satu, apakah dia punya hak lagi terhadap HP ini? Halo? Tidak punya hak. Kenapa? Sebab HP ini sudah dipersembahkan kepada saya. Jadi dia tidak punya hak terhadap HP. Mengapa seringkali kita merasa lebih berhak daripada Tuhan terhadap hidup kita? Kita mau berbuat apa saja, tidak pernah merasa takut. Kita mau melakukan apa saja, seolah-olah hidup kita yang punya kita sendiri. Padahal Yesus di atas kayu salib menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Berapa harga nyawa saudara? Berapa hidup saudara? Halo? Berapa nilai hidup saudara? Bukan saja ayat ini mengatakan apa artinya engkau memiliki isi dunia ini serta isinya kalau jiwamu binasa. Itu dibuat ukuran ganti nyawa kita. Tetapi saya ingin katakan, hidup saudara, nyawa saudara sama harganya dengan Yesus. Kenapa? Sebab dia mati di sana menggantikan saudara. Kalau kita memahami satu ini saja, kalau kita mengerti tentang hal ini saja, jangankan kita tidak makan, jangankan kita menerima bahaya lalu kita ngambek, kita akan berkata kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku, sekalipun Tuhan tidak melakukan apa saja, aku tidak akan pernah mengkhianati Dia. Kenapa? Sebab Yesus menggantikan aku di sana. Deklarasi iman yang sungguh-sungguh. Maka hari-hari ini kita ikut Tuhan, bukan mencari sesuatu yang hanya dipakai sementara dan hilang, bukan mencari sesuatu yang hanya dapat kita pakai dan sebentar musnah, tapi kita mencari kekekalan di atas surga sana. Kalau HP ini sudah di tangan saya, menjadi milik saya, lalu saya kembalikan ke kamu. Di sini kamu, supaya di sana. Saya kembalikan ke kamu. Kamu, ini HP, saya kembalikan ke kamu dengan satu catatan. Kamu harus ikuti aturan saya cara memakai HP. Setuju? Setuju. Oke, pakai. Pertanyaan saya hanya satu. Kalau HP itu tadi sudah dipersembahkan kepada saya dan menjadi milik saya,
lalu saya kembalikan ke Gama dengan catatan harus mengikuti aturan saya, HP itu ada di tangan Gama, betul? Tetapi haknya hak siapa? Halo? Hak saya? Nah, berarti Gama hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Pahami hal ini dalam hidup kita. Kita hidup ditebus oleh Yesus dan dikembalikan untuk menjadi hidup baru. Kita hanya punya hak pakai untuk hidup. Amin. Bukan lagi kita punya hak milik yang melakukan apa saja yang kita mau. Kita hanya punya hak hidup yang harus ikut aturan firman untuk hidup ini. Maka kita tidak dapat lagi hidup secara serampangan. Kita tidak lagi hidup secara apa yang kita mau kita kerjakan. Kita tidak lagi hidup apa yang kita pikirkan itu kita kerjakan. Tetapi ada rel yang harus kita jalani. Sakit memang, tetapi itu tujuan untuk mulia. Amin. Ada sanksinya. Saudara jangan berpikir kalau kalau aku melakukan pelanggaran Tuhan diam saja. Jangan kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita mempunyai hidup ini nggak teratur. Kalau saudara hidup di dalam hutan sana, ya, saudara pakai sepeda motor, saudara mau war nggak masalah. Kenapa? Di hutan tidak ada aturannya. Di hutan tidak ada undang-undangnya. Itulah hidup kita yang dahulu. Kita hidup semrawut, kita hidup semau kita hidup. Bahasa aslinya sakarepe dhewe. Tetapi setelah kita dari hutan, lalu kita ditempatkan di kota, kita nggak bisa lagi hidup seperti di hutan. Ada aturannya, pakai sepeda motor pun harus ada aturannya. Satu jalur nggak bisa. Wah, aku dulu di hutan hidupku semauku sendiri. Lalu saudara melawan arus, saudara mati kita. Kita nggak bisa seperti itu. Atau kita melanggar, pasti kena tilang. Pasti ada tilangnya. Kenapa? Pelanggaran. Gitu loh. Setiap pelanggaran berujung kepada akibat. Catat itu baik-baik. Tetapi setiap ketaatan akan selalu berujung pada keuntungan. Maka garis yang Allah berikan kepada kita setelah kita ditebus, kita harus hidup sesuai dengan standarnya Allah, bukan kepada standarnya dunia. Kalau saya baca di Facebook, aduh, ini anak-anak Tuhan, ya, bahasanya luar biasa keren, ya, mantul, bahasanya, ya, kalah orang dunia. Saya sampai geleng-geleng kepala. Pertanyaan saya hanya satu. Kalau kita hidup sama dengan mereka, kalau cara kita berkomunikasi sama dengan mereka, kalau cara kita mempergunakan media ini sama dengan mereka, apa bedanya saudara dengan mereka? Gak beda. Bedanya hanya mereka percaya dan saudara tidak percaya sama Yesus.
Jadi kalau saudara sudah mulai hidup di dalam koridor sorga, maka hukum-hukum sorga harus berlaku. Tidak lagi kita disakiti sama orang, sakiti sekali, lalu kita bilang, awas balasanku, 10 kali lipat aku akan menyakiti kamu. Itu kita masih hidup di hutan. Hukum rimba berlaku di sana. Atau saudara berkata, kalau kamu baik, aku akan baik. Kan begitu? Ya. Kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Semua orang juga bisa melakukannya. Orang dunia juga bisa gitu. Contoh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu diantari tetangga, kue, ya, piringnya ini pasti ditahan. Kenapa? Mikir balasnya apa? Betul? Betul ya? Ibu-ibu ya? Nah, mikir. Bahkan yang lebih parah sampai mengada-adakan supaya bahkan gengsi tidak dapat membalas kebaikan ini, sampai ngutang. Mudah-mudahan itu ada. Ya, duit belanja buat beli beras sampai dibuat buat kue karena ingin membalas tetangga yang baik hati. Ya, kayak gitu. Kenapa? Kita terikat dengan hukum dunia. Kalau kamu baik, aku bisa baik. Kalau kamu baik, aku balas baik. Tetapi hukum sorga, sekalipun kamu menyakitin aku tetap baik sama kamu. Amin. Itu hukum sorga. Dan ini tidak dapat dikerjakan oleh orang dunia. Disinilah maka dunia akan melihat gambar dan karakter Kristus ada di dalam anak-anaknya. Kalau saudara baik dengan baik, Alkitab mengatakan itu orang dunia bisa. Tetapi Alkitab, Tuhan menuntut kita untuk lebih, standar kita lebih daripada orang dunia. Jikalau kau disakiti, doakan. Jikalau orang nggak baik, balas dengan kebaikan. Jika orang, bisa kamu berkati dia, maka orang melihat, orang ini kok beda ya. Memang dia jemaat di mana? Di Kolpiri, di Kol, Pilang. Maka dia datang ke sini. Amin. Maka jika kita mulai memenangkan jiwa hanya dengan ucapan-ucapan, ya, itu perlu. Tetapi memberikan gambaran bagaimana karakter Kristus itu hadir di dalam kita, itu tindakan, bukan ucapan. Itu tindakan. Dan tindakan ini akan banyak memenangkan jiwa. Amin. Jemaat dibilang, ayo. Saya melihat satu kegerakan Allah sedang terjadi di tengah-tengah. Ayo kita ikut alurnya Tuhan, ikut kegerakannya Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ayo kita bawa sungguh-sungguh persembahkan sama Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan itu punya hak sepenuhnya terhadap hidup kita. Nah, kalau saudara tidak ikhlas kayak tadi, mempersembahkan tetapi tidak ikhlas, Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kenapa? Ya kan, bagaimana Tuhan ingin merancang saudara berontak. Tuhan ingin merancang saudara berontak. Tidak jadi rancangannya ini. Sampai kapan saja tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita memberikan hidup kita untuk dirancang oleh Tuhan,
menyelesaikan. Cepat rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Seringkali kita nggak ngerti ya, bagaimana sih cara Tuhan itu memproses hidup kita. Ya, saudara, ada seorang ibu, ya, maaf ya, Bu, ya. Ada seorang ibu duduk, ini, anaknya di bawah, dia sedang menyulam terus. Anaknya ada di bawah ini dari 5 menit yang lalu dia melihat ibunya, tidak ngomong apa-apa. 10 menit ibunya tetap menyulam terus. 1 jam, 1 hari, sampai 1 minggu. Akhirnya dia tidak betah. Dia tanya sama ibunya, "Ibu, mamanya mengerjain apa?" "Mama sedang menyulam bunga yang indah." Anaknya dari bawah melihat, "Mana bunganya, Ma? Kok nggak kelihatan modelnya?" Besok pagi mamanya itu menaruh sulamannya di atas meja, dan anaknya mulai melihat, "Ma, kok ada sulamannya begitu indah bunga ini? Kapan Mama beli, kan?" "Enggak, itu yang Mama sulap yang kamu lihat." Mengerti saudara? Seringkali kita tidak memahami cara Tuhan untuk mengerjakan hidup kita, menggenapi rancangannya, memoles hidup kita, karena kita melihat dari bawah, nggak karu-karuan. Tetapi Tuhan berkata, ini mau selesai, ada hal yang indah di dalam hidupmu yang aku rancangkan. Ada hal-hal yang indah yang engkau tidak akan pernah melihat dari bawah. Oleh sebab itu bertahanlah apapun keadaanmu saat ini. Bertahan apapun keadaanmu saat ini. Pegang terus iman itu dalam hidupmu, maka akan melihat mujizat Allah terjadi. Berhenti untuk mengeluh sama Tuhan. Berhenti bertindak cengeng sama Tuhan. Berhenti komplain sama Tuhan. Kenapa? Hal-hal yang seperti ini akan membuat iman saudara menjadi runtuh. Tetapi mengertilah bahwa Tuhan sudah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar bagi kita untuk mencapai surga sana. Seperti lihat. Biasanya jam berapa sih, Pak? Saya nggak terasa loh kalau apalagi melihat jemaat yang antusias. Ya, saudara. Maka hidup ini harus pakai undang-undang surga. Saudara. Ayo kita mulai belajar pakai undang-undangnya surga. Walaupun kita masih hidup di dunia, ada undang-undang surga. Makanya kenapa doa Bapak kami, pertamanya apa? Doa Bapak kami, Bapak kami yang di surga. Terus dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaannya. Jadi sampai di situ dulu. Pertanyaan saya seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maknanya ayat ini? Apakah surga turun ke bumi? Apa kerajaan itu turun di bumi? Selama ini kan nggak pernah kita lihat. Datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi. Artinya datanglah hukum-hukummu yang di surga sama seperti di surga dan terrealisasi di bumi. Jadi kalau kita berdoa Bapa kami, maka permintaan kita adalah, Bapa, berikanlah hukum-hukummu. Kerajaan itu bicara tentang hukum. Datanglah hukum-hukummu di bumi seperti di surga, supaya
dunia boleh melihat hukum sorga terjadi di bumi. Maka Tuhan Yesus mengatakan begitu sama orang-orang Farisi, tunjukkan Allah kepadaku. Apa jawab Yesus? Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan tidak tahukah kamu bahwa selama ini engkau sudah melihat Bapa? Kalau orang dunia mengatakan kita bersaksi, percaya sama Tuhan Yesus, lalu orang dunia kan, tunjukkan Ibu Yesus kepada kami. Sudah beranikah kita berkata, Yesus ada di dalam aku dan di dalam tindak aku? Lalu tetangga kita bilang begini, buru-buru melihat Yesus, ya, buru-buru melihat Yesus di dalam dia. Sampai sekarang pun arisan nggak bayar-bayar, kan kacau. Apa yang dilihat? Buru-buru melihat Yesus di dalam dia. Setiap kali yang diomongin tetangga, buru-buru melihat Yesus di dalam dia. Timbangan karetnya pun dikurangi. Kacau pun. Hah? Di mana Yesusnya? Kecuali orang dunia berkata begini, berdaganglah dengan dia. Dia orang yang paling jujur yang aku temui. Wah, malaikat surga berampik-ampik. Dunia ada pengakuan dari dunia bahwa Yesus ada di dalam kita. Berhenti. Ayo kita mulai kembali tahun dengan sungguh-sungguh. Nanti ada tetangga beli kulkas, hati kita mulai gemeretak. Kulkas besar sekali, padahal terlihat pekerjaannya nggak seberapa. Ya, dia cash atau kredit itu ya. Apa urusan saudara? Dia mau cash atau kredit, nggak minta bank sama saudara juga. Ya, benar ya. Kita suka usik yang seperti hal-hal yang seperti ini. Oh, sepeda motornya baru, padahal sepeda motornya itu masih ada. Jangan-jangan kita curiga. Lah, apa urusannya dengan kita? Kita ini suka hidup apa ya? Suka orang bilang itu nyelengnya. Kepo. Bahasa gaul. Kepo. Gitu lah. Ya, hal-hal yang gak penting-penting membuat kita dosa. Ayo, mulai hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku persembahkan kepadamu. Pakai aku sesuai apa yang Engkau mau. Ya? Kalau kita mengerti dasar ini dasar kekristenan. Kalau kita mengerti dasar ini, maka step selanjutnya, bangunan selanjutnya itu akan megah, akan mewah. Kenapa? Karena bangunan ini akan terus direnovasi oleh Tuhan. Hal-hal yang kurang beres Tuhan mulai singkir. Hal-hal yang tidak baik Tuhan mulai singkir. Maka sungguh-sungguhlah kita mulai dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Ada satu saat Tuhan bertanya pada seorang muda, siapakah yang hendak aku utus
untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. 2 kali. Siapakah yang hendak aku utus menjadi juru bicaraku? Seorang anak muda yang bernama Yesaya katakan, ini aku tuh, utuslah. Yesaya sebagai seorang muda, dia memberikan hidupnya untuk di tangan Allah, untuk dipakai sama Tuhan, sehingga pergerakan Yesaya membuat pertobatan yang begitu dahsyat. Ayo, siapapun kita, seberapapun usia kita, mungkin kita berkata, Pak, saya usia sudah tua, saya perempuan, saya seorang nenek. Jadilah nenek yang baik, jadilah ibu yang baik, mengasihi anak, mantu, dan cucu. Jangan memusuhi mereka. Kalau mereka memusuhi kita, tunjukkan ada karakter Kristus dalam kita. Doakan dia. Menjadi pendoa-pendoa syafaat, menangis dan meraung untuk anak-anak, mantu dan cucu-cucu, untuk tetangga. Mungkin tidak banyak yang bisa kita perbuat karena usia, tetapi hati dan mulut kita akan sampai kepada Tuhan. 18 tahun saya berdoa untuk orang tua saya. Tiap hari saya merintih, Tuhan selamatkan dia, Tuhan selamatkan dia. Koyakkan hatimu untuk Tuhan. Jangan ada orang yang salah kita satu kata, kita 10 kata, sehingga sampai orang mau konsultasi dengan kita, mau melapor dengan kita, orang sudah mulai takut dahulu untuk dimarahi. Jadilah orang tua yang bijak, mau duduk dan mendengar dan memberikan jalan keluar, bukan untuk menghakimi. Mazmur mengatakan, dia menampung setiap air mata kita di dalam pialanya. Artinya apa? Jika engkau merintih untuk jiwa-jiwa, engkau menangis untuk jiwa-jiwa, engkau menjerit untuk jiwa-jiwa sama Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menjawabmu. Jangan berpikir bahwa Allah tidak menjawab apa yang suamimu kerjakan. Jangan berpikir bahwa Allah tidak tahu apa yang dikerjakan oleh suamimu. Allah tahu. Tapi Allah ini melihat seberapa besar hatimu mengasihi dia. Sore hari ini, apa yang menjadi beban kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Jangan terpengaruh oleh pikiran dan keadaan, tapi bawa itu, berikan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Supaya dia dapat merajuk itu kepada satu perkara yang besar dan dahsyat. Ataukah kita masih memberikan separuh-separuh, separuh kepada Tuhan, separuh kepada dunia? Sore hari ambil sikap dan keputusan. Genapi rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengundang saudara seberapa yang mau didoakan untuk masuk. Ada rancangan indah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sambil nyanyikan pujian ini, mari maju. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat
kuat saat kau menopang hidupku. Mari ibu buka, mari ibu buka dulu. Mari maju dulu Pak. Ku menang saat kau tidak. Boleh apa maju ke depan sini supaya itu tidak. Mari maju ke depan.
Percaya mo kita sa alam naman natin kesembuhan kita mengalir. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Sama dia Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru sudah mengalir. Tuhan memulihkan setiap keadaan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pemulihan, terima kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir. Jika lama-lama amat. Ya Tuhan.